namanya Bang? Kayu cendana. Berikan kayu cendana. Tujuannya agar dicampur nanti membantu memperlambat pembusukan. Juga ada wanginya. Sama. Dan ini sabun untuk ini namanya menyan alias dupa. Untuk apa? Ketika sampean mau memandikan mayit, ini tolong bakar bubur. Ya bubur boleh, ini sehubungan satu paket. Tujuannya biar tidak bau. Kalau mayit mengeluarkan bau yang tidak sedap, ditangkis sama ini, kira-kira begitu. Sehingga tidak terjadi fitnah. Paham? Nah, Pak Kiai di mana beli ini? Beli di tukang ini peralatan mayit, reneng ya. Dia nungguin orang mati mana, nggak ada orang mati gitu ya. Ini namanya jarum. Ya, sudah maklum ibu-ibu digunakan untuk yang menyusun kembang. Paham ya? Ini kembangnya nggak dibawain ini, biasanya kembangnya juga dikasih. Dan jarum ini dimanfaatkan juga untuk bikin kerudungnya perempuan. Kalau dibutuhkan, nanti saya contohkan kerudungnya kayak apa. Sama-sama, ini sampo sama, maklum disampuin juga. Ini benang yang dibutuhkan, pasti dibutuhkan nanti, sehingga nggak kebingungan. Ini namanya kapur barus. Kapur barusnya ini ditumbuk. Bu, ini kapur ditumbuk sampai halus. Ini biasanya sudah ada yang sudah halus. Tujuannya apa ini? Untuk dicampur kepada mandi yang terakhir. Paham? Nah ini minyak nyong-nyong, minyak putri duyung. Tapi kalau ada minyak yang paling bagus pakai, ya. Ini minyak murah ini, minyak duyung. Tapi bau mayit. Ampuni ya Allah, saya ya Allah. Tapi kalau nggak begini sampean takut sampean. Ini namanya celak. Sudah maklum ya. Sifat, dibuat sifat. Ya dihias sebagaimana biasa, tapi jangan menor kayak artis gitu. Ini adalah kapas. Paham? Dah. Saya mulai dari depan, yakni ketika sakaratul maut tadi. Makanya dengan jangan dekat-dekat saya. Tidur. Kalau mati. Ya sehat. Biasanya yang mau begini ini panjang umur. Kemarin ada yang nggak mau. Ini kan pelatihan pulangnya paling dapat makan, dapat buku, dapat sertifikat ya. Ini kemarin saya pelatihan pulangnya itu dapat kapan. Iya, karena anggarannya besar. Akhirnya ada salah satu peserta yang nggak mau saya suruh. Nggak mau. Ayo Pak, nggak mau. Setelah pulang dia ditabrak kereta. Manfaat itu kapannya kata saya. Karena itu mau, jangan sampai nolak. Ya. Baik. Jadi begini. Kalau dia mau meninggal ditalqin. Paham? La ilaha illallah. Kalau dia ngomong la ilaha illallah, maka diam kita. Yang lain baca Yasin tetap ya. Baca Yasin dan baca surat Al-Baqarah. Nah, kalau ngigo lagi ditalqin lagi. Macam itu caranya. Kemudian kalau sudah benar meninggal, saya bilang tadi ditalqin. Ya, paham? Ya, saya teriak-teriak. Nih. Sama ibu-ibu disimpan. Mana nih? Udah baik. Ditalin, ini paham ya? Talin maksudnya biar lemas ketika dimandikan nggak kaku. Kakinya juga demikian. Diam dulu. Paham ya? Begitu ya, maksudnya apa? Maksudnya biar tidak kaku ketika dimandikan. Baik, tutup. Matanya juga demikian, ditutup.
Kalau nggak bisa, saya ulangi lagi di sini di Pencet. ada kemarin Jempol ya, Pak. jempolnya siapa Pak Kek? Jempolnya Mayit, bukan jempolnya Ustaz. Posisinya sudah mana Pak Kiai? Jadi saya ulang lagi, ini kan jempol kanan, maka ke kiri, paham ya? Jempol kiri, ini kanan, paham ya? Sampean itu kurang jelas gimana ya? Ini, jempol ini dipijilin sambil udah sambil kita. Katanya sih ada hubungannya, bukan urusan mistis ya. Urat katanya. Baik. Selanjutnya apa? Memandikan. Memandikannya? Saya ulangi lagi, memandikannya itu izin. Mayit ini kalau dimandikan kan Ya awet majid semua ya. Oke. Sudah tenang. Ya, ditutupin begini kan, pakai kain, bukan kain ini, kain yang ibu-ibu pakai itu. Jadi, maaf ya Mas ya. Oke, mohon maaf. Jadi kalau memandikan jangan ditelanjangin begini. Tapi memandikannya itu dari atas, karena gayung ambil ini. Begitu ya. Mandikan dulu. Saya ulangi lagi, dibersihin dulu. Paham ya? Bersihin dulu. Setelah bersih, baru setelah itu wudu. Jangan yang di atas, saya kata. Dibersihkan begini caranya. Ya, paham gitu? Tidak dianjurkan melihat badan mayit, apalagi auratnya. Kecuali darurat, nggak bisa lagi kecuali harus melihat. Beda lagi, darurat. Ini normalnya jangan dibuka. Paham ya, begitu ya? Terus begitu. Kemudian perutnya juga demikian diginiin, ya, dicebokin biasa seperti biasa. Kemudian perutnya diginiin. Mingkem dong Pak. Ya. Maksud paham ya? Maksudnya diurut biar keluar sesuatunya. Tapi jangan sampai dipaksa, sampai dicolek-colek sampai ke dalam. Standar manusia gitu. Paham ya? Ada lagi sampai kepada ini, jangan nanya sulit-sulit. Ya? Kotorannya? Oh ya. Ya saya tidak tahu kelar terus seperti apa. Tapi yang jelas biasanya nggak sampai seperti itu. Kalau memang harus keluar terus ya ada solusi ya tutup. Saya ini agak mistis, nggak ada hubungannya dengan pelajarannya. Cuma saya pernah ada orang yang keluar terus. Akhirnya saya siasati, ini ilmu yang nggak ada hubungannya dengan kitab. Panggil saya nanya, ini mana anaknya? Tolong cebokin sendiri. Mungkin bapaknya pengen dicobokin, jadi nggak ada kitabnya ya. Cebokin, maksudnya ya ada hubungannya batin mungkin ya. Tapi sembuh. Tolong anaknya ke sini. Ini nggak ada kitab ya, jangan direkam menjadi kitab. Yang kitab saya normatif saja seperti itu. Cukup memandikan seperti itu saja. Setelah itu, ya, ini kan memandikan, sudah selesai, baru diwudukan. Nawaitul wudu biasa. Setelah itu tangan kanan, tangan kiri, kemudian ini, kemudian kuping, kemudian kaki. Seperti wudu, seperti biasa. Paham? Baru setelah itu, nawaitul wuslah, niat saya memandikan mayit. Coba. Ada tutup kainnya Pak. Tutup kain. Paham ya? Kalau mau ya jangan dilihat, tapi lebih baik saya ulangi lagi tidak dilihat. Kalau mau dilihat begini ya jangan ditelanjangin begitu ya. Paham? Ya sekiranya air nyampe jauh, jangan nanya ke saya bagaimana caranya, cari sendiri. Sekiranya air nyampe, itu prinsipnya, kepala sampai kaki. Sehingga sampean itu jangan kebingungan, ada orang meninggal, ambil tindakan. Saya sudah belajar kepada Kiai Al-Mayyiti gitu. Baru setelah selesai terakhir, gitu kan? Ini kan mau selesai. Maka tadi, ini, mana kapur barus? Ini kapur barus, masukin baskom. Ya, kasih biasanya di sini ada 1 botol air mawar. Kasih dulu masukkan.
Ada air kembang istilahnya. Ditutup terakhir. Disiram dari atas. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak cepat bau. Paham ya? Tapi kalau ngeres nggak apa-apa Pak Ustaz. Apa? Kayak apa tadi? Kapur barunya kan ngeres ya? Iya. Nggak apa-apa. Apa kita siram lagi? Yang saya ulangi lagi, hanya airnya doang. Kalau mau dibuka dari dalam begini. Semua sama ampas-ampasnya ya Ustaz. Ampasnya usahakan yang sudah. Iya Ustaz, ya. Paham. Ya. Boleh, intinya yang terakhir ya repot juga pakai apa. Kalau saya ulangi, kalau Bapak yang dimaksud tanya nyiramnya pakai selang nggak ada masalah. Paham ya? Jadi tidak harus pakai gayung, enggak. Ini prinsip umumnya seperti itu. Intinya air nyampe kepada. Baru terakhir sudah selesai disiram dengan terakhir ini ya. Yang sudah terakhir ya. Baru ini kan tutup begini. Biar tidak telanjang, minta tolong Pak Ustadz. Pegang. Hah? Saya bilang, Bapak ini nanya lagi. Saya kan begini maksudnya. Begini. Maksudnya begini. Ya. Udah saya jelasin. Kasihan si Majid ini. Pegang. Jadi pegang. Jadi Bapak pegang sini. Iya, kain. Pegang. Ini kan kain baru. Ya. Kain baru. Ini kain yang lama karena basah. Ditarik. Ganti dengan kain baru. Paham? Ah. Nah, sudah selesai dia. Kita siapkan kafannya. Benar nggak? Saya bilang tadi, kalau jadi ustadz jangan mandiin dulu ini, tapi kafannya selesai. Siapin dulu. Baik, cukup. Oke, selanjutnya kita akan mau berbicara mengenai kafan. Ya. Disiram aja. Begini, tetap disiram. Begini, saya bukan hanya diabetes kalau saya mau cerita ini agak panjang. Iya. Ada yang lebih parah. Ya, ini dia itu dilindis kontainer. Gimana itu? Nah, ini cerita nanti. Tapi yang jelas kalau cuma diabetes ya lewat saja siram, tidak ada masalah. Intinya kalau memang terus keluar darah tetap dimandiin. Tapi nanti di atas kafan itu dikasih plastik sama kapur. plastik lebar sehingga nggak nembus merah jadinya. Dibungkus sama plastik dulu baru dimasukkan ke dalam itu namanya sudah darurat itu. Dah, saya ngomong yang normal dulu karena nanti kita akan praktek atau kita belajar pelajaran mayit tingkat tinggi. Pak Ustadz, satu lagi dong nanya. Nanya satu lagi. Tadi kan katanya sebelum dimandiin kan diwuduin, baru dimandiin. Tapi setelah udah mandi, sudah bersih disiram, apa diwuduin lagi atau tidak? Gak usah. Sekali lagi. Karena al-mukabbar la yukabbar. Sesuatu yang besar gak usah dibesarkan lagi. Kalau orang sudah mandi, ini kan qaidah. Iya betul. Saya kan mau dulu tahu. Untung saya itu ahli basul masail ya. Kalau tak basul masail kan bingung ditanyain begitu. Benar. Kalau sudah dimandiin apakah kemudian lagi tidak usah. Karena sudah masuk kepada yang besar. Bagaimana dengan yang punya gigi palsu Pak Ustadz? Kalau ini pertanyaan lagi. Gigi palsu kalau kira-kira bisa dicabut-cabut. Kalau tidak bisa pakai tapi pakai tang. Nah, jangan gitu. Jadi kalau kira-kira pakai tang itu menurut akal, menurut biasanya itu ya tidak kepada mayit. Ibu saja misalnya pakai tang gitu kan. Yang menyakiti. Jadi ukuran sadis dan tidak sadis itu adalah ketika hidup. Kalau nyabutnya gampang cabut, kalau tidak nggak usah. Biarin Ustaz ya. Biarin. Tapi kalau gampang nyabutnya. Baik, ini karena saya mengejar waktu, saya selesaikan sampai jam 12. Setelah itu kan sudah selesai, kita baru membicarakan masalah kafan. Paham ya? Mengukur kafan bisa diukur terserah. Kalau di kampung itu pakai pering. Bagus, Ustaz, bagus. Tujuannya Pering. ini segini. Di sini pakai tali boleh, tali raket terserah ukurannya. Kalau saya langsung begini.
Ini lebih sedikit, ini lebih sedikit. Biar bisa diikat Ustaz. Ya, itu tadi potongnya. Paham? Paham. Kemudian kalau kering itu tujuannya dibawa ke kuburan. Untuk apa? Untuk mengukur kuburannya. Bukan untuk mancing, bukan. Ini ketawa, saya baru kecil pakai mancing untuk baik. Itu mitos itu. Apalagi Pak Amin. Dan setelah itu mari kita potong. Nah, pegang Mas. Di guntingnya Pak Ustaz Amin. Coba. Berdiri di atas. Pas. Udah, sini biar kelihatan. Sono, tarik lagi. Udah ya. Panjangan Ustaz. Diukurlah sekiranya cukup untuk mengikat. Ya. Kalau ukuran saya nggak begitu tahu, tapi sudah ditulis di buku itu. Kira-kira direplika di atas. Ya. Ditarik begini. 1. Berdiri Pak Ustadz, mayit. 1 ya. Ya. Lagi. Nah, ini sengaja saya beli biar tahu cara motongnya seperti apa. Kalau sudah jadi, kan nggak tahu caranya. Bener ini? Tarik lagi. Baik dulu tuh. Balik Ustaz. Mohon maaf. Balik. Itu ditelut. Mana tuh balik ya. Nih, 2. Tangan tarik lagi. Tarik ke sini biar sama. Dengerin. Udah, potong lagi. Nah, biasanya di ujungnya agak keras dipotong begini. 1, 2. Lagi, tambah lagi. Nah, jadi kalau di rumah ada bunyi seret itu ada yang mati itu. Istri saya kan meninggal. Saya tahu. Ibu-ibu jangan GR ya. Istri saya sudah meninggal, sisanya masih banyak. Ya Allah. Istrinya. Seberapa? 1, 2, 3. Kalau perempuan 1, 2, satunya dibuat begini. Ya. Kalau laki 1, 2, 3. Paham ya? Oke, kalau laki. Kalau sekarang baju. Baju itu usahakan sampai panjangnya ya selutut begini. Ya. Ukur sendiri kira-kira demikian sampai ke lutut. Paham ya? Sudah bagus. Nih. Baik. Kemudian ini ilmu ada di sini. Ya. Ilmu yang khusus. Kecil sebelah. Nggak sama. Tadi mana? Sudah kelihatan? Ya. Lipat lagi. Panjenengan pegang. Ya. Sudah begini? Di tengah perempuan, laki. Dilobangin. Udah dia. Nih, ya. Maka menjadi lubang begini. Ya udah dibuang. Biar lebar, dengerin. Bentar. Pegang ininya. Jangan sekarang benar. Ini repot kalau minta tolong ke mayit begitu. Maka nanti akan menjadi. No. Pakai dasi Ustaz. Ya, Pakai dasi. kira-kira begitu. Akolul komis ini paling sedikit. Paling sedikitnya komis sebenarnya. Iya. Jadi judulnya baju. Paham ya? Paham. Kenapa? Ya boleh. Baju umroh boleh. Baju umroh ya. Kain ihram silakan. Oh. Dipakai ditambahin. Nggak apa-apa. Bisa ambil ya Ustaz. Perempuan kan satu lagi ke sini. Ke sini itu posisi dilapis ke berapa? Ini kan satu. Kata 1, 2, 3. Tiga. Ya. Di atas 3. Jadi 4 sebelum baju itu nomor 4 Betul. ya. Baru terakhir mana? Yang belum
Potong ini ya. Ditambah dengan, mohon maaf saya buka songkok. Ya, Iya. Iya. Nunggu sisa. Jadi yang terakhir biasanya agak kencet, agak keras digini. Ah, Maksudnya ini ibu, kalau laki begini, pilihan surbannya seperti ini. Ya, ya. ini saja. Kalau perempuan, bentar saya ajarin. Perempuan, pegang. Ini. Ini. Lihat perempuan, Ya. pegang tali. Ini. Masukin ke dalam. Jahit. Nggak usah dijahit. Masih Paham? ada juga nggak apa-apa. Oke, mohon maaf Oke, mau nanya. Itu pas waktu motongin lubang ini tuh ada ukurannya atau gimana? Ukuran sampean sendiri aja. Siap, Oke. Siap. Kira-kira begitu ya. Begini. Langsung ditarik. Ya. Oh. Ya, Pak, itu namanya Oh, iya. Oh, itu. Ini ilmu nggak ada kitabnya ini. nggak ada, iya benar Ustaz. Harus praktek. Cuma Ini Ustaz. pun saya dapat dari ibu-ibu. Ya, Waktu betul. ada di pelatihan di Pulau Seribu. Betul. Coba yang ahli ya, sesama ahli main jangan saling mendahului katanya. Ibu-ibu Ya, tolong ya. bikinin kerudung, padahal saya ingin tahu itu. Ya. Seperti ini. Ada juga yang disiasati dengan dijahit. Iya, dijahit bisa Ustaz. Kalau ini, kalau ingin cepet ya Kalau- begini, ya, Takut kelamaan Ustaz. ya. Ya. Oh. Ya dipercantiklah di sini dikasih kembang apa Betul. terserah. Dah, sekarang talinya itu karena ada sisa, saya ngambil dari sini. Iya. Ada sisa kan? Ada. Ambil dari sini. Kalau tidak ada sisa, ambil dari pinggir. Ya. Misalnya saya praktekkan. Pinggir. Tali itu secukupnya, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Ayo bikin tali. Kira Ya, itu ya dulu. Bapak Ustaz. Jangan bergerak, diam satunya. Ini pegang. Makanya dulu berdua. Lagi. Lagi. Terus. Oke. Lagi. Biarin dia sekali-kali itu aja, sekali-kali. Bantu, Sobek. Mas. Sampean dan gak bengong. Jadi ilmunya sudah langsung pulang mana? Ustaz, maaf Ustaz. Ya, Intinya sebisa-bisa ambil lah ya. bisa? Sebisa-bisa ambil cara. Ya, saya menyiasati. Kalau Ya. saya kan karena ada sisa maka diambil dari ini. Ya, Ustaz. Harus. Nah itu saya bilang kalau ada bunyi begini, di rumahnya ada yang meninggal ini. Kalau ada begini akan. Nah, cukupnya menyiapkan paling sedikit 5. Karena di bawah tikar masih ada nanti. 3 Ustaz. 3 enggak kira-kira. Cukup. Ini berapa? Mulai. Mulai. Baik. Di bawah Di bawah tikar. dulu. Di bawah tikar. Satu. Nanti ya kalau ada waktu boleh bertanya. Saya ngejar-ngejar waktu ini. Ya, siap Ustaz. Enggak. Emang kok saya buru-buru mau kemana sih? Jauh banget. Dan pinggirin. Nih, yuk. Ya. Paham begini? Lihat begini caranya. Dah, sekarang sudah. Ini taruh di atasnya. 5. 1, 2, 3 juga. Karena ujungnya nanti yang 4, 5 di ujung. Udah cukup. Taruh pinggir. Gak usah dulu taruh sini. Ini kapannya, paham? Gimana sih itu? Bantu. Kali kafannya 3.
Lihat. Oke. Terus. Sana Bawa dikit. 36 Ya. Satu ya. Bu, Pak. Lihat. Satu. Ya. Ya. Dua, kesana dikit lagi. Udah cukup. Disesuaikan kalau mayitnya kayak begini. Ini gemuk, maka ditarik sedikit begini. Iya, Ustaz. Paham ya? Sebisa- Tujuannya apa? Kalau dia tidur nanti nutup sampai ke perutnya. Betul. Mudah-mudahan panjang umur ini. Amin. Kode. Begini. Begitu. Udah. Lihat saya. Seperti itu ya. 1, 2, 3. Diselang-seling begitu. Kalau ditumpuk sedikit lah, nggak cukup saya. Saya saja nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Ditimpa lagi Pak Ustadz dari kiri kanan. Ya ini solusinya ini. Ya, pokoknya biar Nih, dengerin. Solusinya untuk melebarkan begini. Ya. Karena rata-rata kafan di Indonesia modelnya begini. Ya. Paham ya? Lah kalau perempuan saya ulangi lagi ini. Ayo, sini. Begini. Lintang begini. Ya. Ibu-ibu, perhatikan kalau ibu-ibu begini. Kalau Untuk begini ibu-ibu. nanti. Kalau ibu-ibu. Paham? Dilipet-lipet, Ustaz. Ya? Dilipet-lipet. Ya di apa? Dililit. Iya begitu. Ya. Ini, mohon Udah maaf. begitulah. Udah begitulah pokoknya. Ini. Ha. Ya. Ya. Terus sampai mau jadi kiai. Totalitas. Saya mau jadi kiai sengsara sekarang. Benar biasanya kan tinggal di ngomong kiai makan kiai. Kode ini kode. Ini loncat-loncat, gak apa-apa lah. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Saya ini mah. Nanti kalau sampean pinter ajarin ke yang lain. Buku saya itu perbanyak, ganti namanya. Insya Allah. Gak apa-apa, Ustaz. gak apa-apa, bukan ini pelagiat. Gak apa-apa, ambil sudah. Ambil tuh kayak. Jadi sampean terima kasih ke kemana-mana. Karena dia kan nggak jual lagi. Enggak, kemarin ada ibu-ibu sudah sepuh. Makasih Pak Kiai ilmunya. Saya dulu diajari 15 tahun yang lalu. Saya ngajari sekampung itu saya ngajari Pak Kiai. Berkah itu sampean. Berkah. Ini dulu Kiai kurus uli-uli deh. Dulu kecil, kasih ustaz dulu. Kasih ustaz. Dah cukup. Baju, mana baju? Nah, ini ada tulisannya takut ditanyain. Usahakan jangan ada tulisan-tulisan apalagi tulisan Allah gitu. Biar tidak digebukin malaikat ditulisin Allah. Nanti masalahnya sampean itu menghina karena mayit ini akan menjadi darah, nanah campur dengan tulisan Allah. Baik. Ano? Ya. Kira-kira kata sedikit lagi. Nah, ininya apa? Ini yang sobekan ini di atas. Sobekannya di Di atas. di atas. Nanti sehingga Pak Camat ini atau mayit ini di sini tidurnya Tertutup. nanti kalau nggak muat ada. Matanya kamu tuh Pak. Bapak aja saya masuk. Baik, cukup ya. Paham ini? Ya. Kemudian dikasih lagi ini. Apa ini namanya? Kapas. Kapas ini diatur sedemikian rupa secukupnya. Biasanya ibu-ibu sudah kreatif, sudah ditaruh di talang. Dikasih ini. Saya takut kotor masnya ya. Ya. Gini. Paham ya? Diaur-aurin ke sini, taruh sini. Ya. Begitu ya. Yang rapi. Kemudian dikasih apa? Bumbunya. Atau Kasih bumbu, Ustaz. atau yang putih tadi apa? Kapur baru. Pilihannya itu. Taruh sini. Paham? Paham, Ustaz. Nah, setelah itu kan ini dibakar nih ceritanya. Ya. Dibakar sudah nuansanya itu bau menyan, Ya. bau dupa. Tapi Setangkir. cari dupa yang lebih bagus nggak apa-apa. Kemudian
Kemudian minyak. Berapa apa? Minyaknya itu enggak, tolong Pak Ustaz dibuka. Namanya boleh minyak ini, boleh minyak yang lain enggak boleh. Minyak ayam. Jadi jangan sampai dipahami minyak ini khusus mayit, itu enggak. Iya, enggak. Ini namanya minyak nyong-nyong. Benar kan? Baunya juga nggak ada. Kemudian ya, kalau ditanyain sama istrinya tadi dikerjain sama ustadz gitu ya. Cukup ya? Cukup. Paham ini? Paham. Bisa. Tadi di atasnya dikasih apa ini? Kasih buku, kasih buku. Ini. Ya, saya kasihan takut kotor bajunya ya. Kayak jahitan. Nah, ini celah ini. Nanti Ya. celah setelah beliau ini sudah masuk. Dah. Kita praktek Nah, masuk. dengerin dulu, tunggu dulu. Sudah paham ini? Oke. Kalau barang ini ada di bawah seperti ini rentan ini untuk diinjak. Benar nggak? Ya. Kecuali panjenengan pulang ke rumah inisiatif, bikin rukun kematian, bikin dipan, sehingga merawat mayit memang khusus ada tempatnya di atas. Paham ya? Nanti tolong diaplikasikan. Ada ide, ngumpulin uangnya masyarakat, beli, Dipan. Dipan. sehingga kalau ada orang meninggal kita kerjain di situ. Enak jadinya. Jadi nggak Tapi kayak kalau juga. tidak, di sini bagaimana? Dipan belum ada. Nih, kita kasih. Minggir sebentar. Dilipat dulu sedikit. Dilipat begini katanya Ibu tadi. Iya. Diginiin. Iya. Ini juga semacam ini, semacam ini. Tapi ada juga yang pakai koran Pak Ustaz. Pinggir-pinggirnya Ini. biar nggak injek. Itu kalau begitu susah. Paham ya? Angkat tuh. Nah, ini untuk menyiasati Menyiasati agar supaya ketika nggak digotong tidak diinjak. Pak, kalau diinjek sampean sebagai ustaz tanggung jawab. Dah, paham? Paham. Maka mayit kemudian dibawa dari mana? Dari Mandian. Mandian. Kemudian Gotong. Anggaplah digotong. Gotong-gotong, ya. Nah, janganlah. Gitu. Gotong, masukin ke sini. Pokoknya. Bisa. Biar prakteknya gitu. Kan ini ditutup sama kain. Masuk. Jangan. Itu tidur aja, dilihat. Nanti yang buka kita. Ya. Sudah cukup. Main Ini buka kan? sendiri aja mayit. Oh ini kok buka sendiri. Tidak ada rumusannya itu kan. Lagi buka sendiri. Gak ada rumusannya. Paham mau ya? buka sendiri. Nah, buka di sini pelan-pelan. Ya. Bener Kiai. Ya bener lah Kiai pinter lah. Ya bercanda ya. Jadi usahakan Mas, ini masuk. Halang. Dia miring sendiri deh tuh. Dia sendiri. Gak apa-apa, tenang. Ini kan praktek. Pasti sendiri juga nih biar kok. Saya tolong dibantu. Sini. Saya loncat mulai. Oh, loncat-loncat sendiri. Tadi. Kalau ibu-ibu paham maksud saya tadi? Insya Hanya Allah. bedanya begini doang ya. Insya Allah paham Ustaz. Ya. Udah. Sekarang baru kita tutup. Ini kan minta tolong. Kain. Nah. Judulnya beliau ini kan tadi ditutup begini ya. Dari mana? Dari kamar mandi. nanti. Tunggu, jangan dibuka dulu. Baru kemudian sambil ditarik sedikit. Dan usahakan jangan ada yang melihat. Maksudnya yang dapat kepentingan ya. Baik. Maka kemudian ingetin loh, saya nginjek ini karena kaki saya suci gitu. Jangan nanti dipertanyakan, kok diinjek-injek pakai kan suci saya. Minum lagi, minum. Dan ngos-ngosan. Pak, minggir dulu Pak. Jadi akhirnya ya kayak petinju saja saya. Kayak petinju. Ya. Mana yang pas? Bagi saya. 7 anggota sujud ditutup dengan
kapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditutup dengan kapas. Ini kapasnya. Jangan garuk-garuk mayit. Nih, paham? 7 anggota. Lihat, itu di kitabnya sudah ada. Saya semua itu berangkat dari kitab. Nih. Ini dicampur juga dikasih kerikah kain cendana itu. Kemudian karena tadi saya kan nggak bikin nggak bikin celana dalam ya. Kalau ada ilmu pakai celana dalam boleh pakai, nggak dilarang. Mana lagi kain? Celana itu nanti saya bikin ya. Saya bikinin ada caranya. Dah. Kemudian tangannya. Tangannya ini. Tuh, nah lagi. Bawahnya. Tuh, ya. Kemudian kemaluannya. Kalau di belakangnya kan tadi sudah diwakili dengan kapas yang tadi. Begini. Paham? Cakar paro. Udah, ngerti? Setelah itu selesai semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 terakhir kan nanti selesaikan. Baru setelah itu kita tutup. Saya tanya tadi, kalau mayit laki-laki mana terlebih dahulu tutupnya? Kiri. Ya. Kiri. Kalau mayit perempuan? Karena ini laki, kita kiri dulu. Bantuin saya. Ini akan dulu selesaikan. Asisten gimana sih asisten? Biasanya saya bawa, cuma asistennya pada kamu. Iya. Bukan takut lagi ada Asistennya hajat. masuk. Masukin ke bawah. Nah, iya. Tarik ke sana. Tarik. Lagi. Kan selesaikan apa namanya? Kalau perempuan, saya ulangi lagi. Ini dulu ya. Ada yang lupa tadi dadanya itu karena ini akan kebuka ini sedikit. Ditutup. Maka ditutup dengan kapas juga, ya. Nah, maaf, biar saya praktekkan biar lihat. Ini ya. Kemudian angkat, tarik. Beneran ini mah. Amin ya Allah. Tapi jangan sih pegang umur yang lain mah. Ya. Ya, hidup sendiri. Seperti ini, paham? Mana tali? Bukan, tali ini. Usahakan talinya itu jangan tali mati. Ini sebenarnya bagian ini. Iya. Ini adanya di sana nanti kurang. Doang suruh Ustaz. Ya. Nggak kelihatan. Nah, begini. Kabarin mau Talinya itu, ini ada ilmu. Sehubungan nanti mayit ini, posisinya di sana kan ya? Saya lupa. Sebaiknya talinya di atas. Karena mayit itu nanti menghadap ke sana. Ya, begini kan? Ya. Begini nanti. Tunggu. Begini kan? Maka talinya di sini. Oh, Ketika di atas kubur kiri. kita, nih. Gitu ya. Nah. Tuh ya. 1, 2, 3. Ini tadi saya bilang
Mas, gak apa-apa ya, sekalian sudah total. Jadi cari sebaik-baiknya di sini sekiranya rapi. Nah, imamahnya ntar. Mimpi apa sampean semalam? Baik, ini. Nah, yang terakhir, beliau ini ditutup dengan tadi apa? Nih. Sorban. Sorban pilihan saya, ini namanya pilihannya terserah. Tapi intinya kepalanya jangan sampai terbuka. Ada penutup. Angkat kepalanya dikit. Nah. Kali kiai kayak gitu. Gitu ya. Kalau dia lagi membersihkan ya pakai pembersih dari yang rapi nih, yang rapi. Ya. Jangan ngomong. Dah. Cukup? Paham? Sampai ini baru kemudian nanti seluruh lubang yang ada di sini ditutup. Takut ada sesuatu yang keluar. Tutup. Kemudian terakhir karena sudah satu paket dengan hidungnya kalau beneran. Ya, belum tak kerjain sampean juga. Jadi yang ikhlas Bu ya. Jangan nangis. Tutup ya. Kira-kira demikian. Kupingnya tadi lumpas ya. Kupingnya dikasih kapas juga. Seluruh lubang-lubang karena takut ada sesuatu yang keluar. Tadi kan sudah diwakili oleh kapas tadi. Begini, saya ulangi, tutup ya. Kasihan kalau ditutup beneran. Maka kemudian kita setelah ini kan tadi 7 anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ditutup, maka begini. Nah, tunggu 5 menit. Kira-kira begitu ya. Saya ulangi lagi. Paham sampai di sini? Dah, nanti pertanyaannya setelah ini dibuka, kasihan. Setelah itu ini ditutup. Ini buka gitu. Ayo, tutup. Ini panjang ini ya. Panjang. Kira-kira demikian ya, kira-kira lah. Kira-kira. Dah. Maka kemudian disolati seperti tadi. Paham maksud sholat saya? Kalau mainnya laki-laki benar seperti ini. Posisi imam gini. Kalau main perempuan, kepalanya ke sana. Posisi imam di sini. Imam. Paham? Di pinggul. Ya. Kamu terang itu Pak. Seandainya kepalanya di sini. Ya, saya bilang sunnah kan. Dan usahakan sampean jadi ustaz itu adakan sosialisasi dulu. Kalau sudah pada paham nih kitabnya. Sudah. Cukup ya? Paham? Paham. Lah, kubur namanya dikubur, diturunkan di bawah. Ya, ini kan ya buka. Gotong. Ya, anggaplah gotong. Anggaplah gotong ini kemudian nyampelah di bawah apa? Kuburan yang lahat. Kemudian dimiringkan. Paham? Lagi agak begini. Ya. Agak begini, paham? Kemudian ambil belu-belu apa itu? Tanah. Ya, bantal dari tanah, taruh di sini biar nggak guling. Adapun dikebukin malaikat nanti kayak apa urusan nanti. Tapi intinya biar nggak guling. Agak begini sini, paham? Di apa? Masih tanah. Kenapa saya bilang agak begini? Karena biar tidak jumplang ke sini. Agak miring ke sini. Dan ambilin tanah, bacain sebelumnya itu inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Saya ulang 7 kali.
Waktu Ki Hasyim Muzadi wafat, saya itu di bawah, saya teriak, inna anzalna fi lailatul qadar. Namanya orang baik ya. Akhirnya, halo, ditiupkan. Ibu punya suami, punya anak, punya apa? Pasti meninggal satu saat. Kasih sangu, ini bekal. Insya Allah mayit tidak diadab. Ya ini tunggu dulu. Menciumkan agak susah. Ini maka disiasati enggak ambil tanah. Tanahnya taruh di sini. Paham ya? Biar menjuntum tanah. Kalau dipengkorin begini susah dia. Iya. Maka disiasati ambil tanah tadi taruh di sini. Paham? Udah. Ya, pokoknya dikasih tanah belakangnya begini. Enggak, kalau itu nggak usah dibuka, Pak. Ini dibuka. Kan saya bilang tadi ada di sini kan gampang bukanya. Ya, ini aja. Kenapa dibuka? Dulu saya mengajarkan tidak dibuka. Setelah saya ditegur, salah sampean. Kenapa salah? Ya dibuka, sunatnya dibuka kan. Kenapa? Karena tafaulan itu mengambil barokah. Biar orang ini tidak ada iketan di dunia. Paham ya? Tidak ada iketan, tidak ada persoalan, dia lepas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Ya dibuka. Jadi tapi tidak ditelanjangin begitu saja. Buka aja gitu. Ya. Paham? Bacain apa tadi? Inna Alhamdulillah. Kalau orang baik ada saja yang mengingatkan inna. Tapi kalau orang yang nggak benar ada saja yang bisa melupakan. Paham ya? Setelah itu diadanin. Allahu Akbar sampai selesai. Dikomatin. Allah, ini masalah khilafiyah. Dipraktekkan ada dasarnya. Tidak dipraktekkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakatnya pakai adzan, itu ciri NU. Paham ya? Kalau ditanya dasarnya ada di sini sudah. Kitabnya apa, logikanya apa, alasannya apa. Paham? Kemudian setelah adzannya itu berdiri. Adzannya berdiri. Allahu Akbar begitu. Dah, sekarang itu tutup. Apa? Apaan? Ya. Setelah tutup, ini apa ini namanya? Tikar ini kemungkinan bisa digunakan dua. Taruh di atasnya apa? Dinding harinya itu papan biar tidak masuk tanah, atau diangkat di atas tempat duduknya saya. Tempat duduknya Ustadz kalau baca talqin. Biar nggak kotor kan enak. Kalau saya masih sempat mana tikernya saya ambil biar saya enak duduknya. Nggak ada hubungannya dengan mayit. Dah setelah itu baru ditutup. Paham? Ditutup di atasnya itu dikasih ada cara penguburannya, dikasih apa? Lisan, kemudian disiram air walaupun sudah basah dengan hujan. Ini sudah basah masih tetap disunatkan disiram air. Di atas kembang itu gantinya kalau di zaman Rasulullah itu pelepah daun kurma. Di sini kan nggak pakai pelepah, tapi pakai kembang. Paham ya? Cukup. Kemudian ini sambian talqin. Paham talqin? Ibu biasanya enggak. Ibu kalau sholat biasa ikut sholat nggak apa-apa. Ya. Talqin ini kerjaan orang laki biasanya ustaz-ustaznya cari orang yang mengerti agama. Karena ini akan dikasih pelajaran terakhir. Duduknya di sini. Ini kan apa ini? Jadi di sini seakan-akan saya menghadap-hadap dengan ini. Jangan duduk di sebelah sini. Kalau di sini kan membelakangi. Maka duduknya di sebelah sini. Ya singkat cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sampai kepada kalimat. Mari kita baca Fatihah dulu dan kita baca talqin. Kan gitu kan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ada kitab majmu' itu. Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa namanya ini? Susilo. Ya Susilo. Jawab. Ya Susilo As'ad. Udkhilil ahdal ladzi kharajaka min dari dunya ila daril akhirah wa yashhadu. Dan baca seterusnya itu. Baca sendiri. Al-ana qad sirta fi adbaqit tarab. Sekarang kau ada di bawah tanah, di tengah-tengah orang mati.
Idza ja'akal malakan al-muwakkalan, sebentar lagi ada 2 malaikat namanya Munkar Nakir. Katanya orang Madura, malaikat benakeron. Dengerin gini. Tunggu, hampir selesai. Kalau ada 2 malaikat jangan takut, jangan kaget karena keduanya makhluk Allah. Kalau bisa diterjemah. Kalau ini sudah ada translate-nya sendiri, ada sudah otomatis ini. Tapi yang hidup ini biar terbuka. Ya. Nah, lagi ada 2 malaikat namanya malaikat Munkar Nakir. Kamu jangan takut, jangan kaget karena keduanya makhluk Allah. Apabila tanya, "Baidza salat man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka," dan seterusnya. Kalau tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan seterusnya, jawab. Paham? Sudah. Baru setelah kalimat terakhir sampai kalimat habbatakallahu bil qauli sabit. Ada kalimat itu? Ya. Tolong berdiri, sampai kasih komando. Jemaah mohon berdiri. Berdiri semua sekarang. Sekarang berdiri. Ada kalimat sabbatakallahu bil qauli sabit. Amin. Amin. Maksudnya ya Allah, semoga Pak Susilo ini diberi kemampuan sama Allah untuk menjawab pertanyaan Munkar. Sabbatakallahu bil qauli sabit. Amin. Amin. Sabbatakallahu bil qauli sabit. Amin. Allah taala bil qauli sabit. Amin. Di dunia wa fil akhirah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Berdirinya sampai di situ. Yang sebelumnya duduk. Ini teknik saja. Tapi ada aturannya. Aturan mainnya seperti itu. Seperti kita upacara bendera itu kan ada berdiri, ada duduknya. Paham ya? Saya kira cukup ini. Kasihan si mayit ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tanya, ayo tanya, waktu ada 2 menit. Ustaz, apa? Ya. Menghadapnya ke arah mana berarti? Ini kan kira-kira kiblat. Kira-kira kiblatnya di sini. Iya. Iya. Kenapa enggak tanya mulai tadi sampai? Antara saya buat dia dulu ya. Benar, ini tanya serius ini. Jadi posisinya ini, mohon maaf, ini ke sana. Ya. Ya, gitu. Kalau sholat benar, kalau sholat. Ya, apa lagi? Fungsinya kayak tadi kalau kafan kalau laki-laki dari yang kiri, kalau perempuan dari kanan bentuknya. Kira-kira hikmahnya apa ya? Nggak tahu saya. Kalau tahu saya semua nanti jadi malaikat. Begini, lihat kitabnya ada di situ. Saya selalu mengomentari pernyataan saya mesti ada kitabnya, mesti ada hikmahnya. Tolong dibuka kitabnya di situ. Ya, Ada yang minta disatuin lubang. satu lubang. Yang meninggal udah bukan tahu gitu. Oh ya, kalau sudah lama kira-kira mayit itu sudah tidak berbentuk, ya nggak ada masalah. Tapi kalau masih utuh, jangan sampai mengerusak kehormatan mayit. Usahakan, kalau ditanya kayak apa, berapa tahun baru saya bisa jawab. Karena ini persoalan umum kan ya. Harus pas seperti apa kondisinya. Tapi kalau melihat si mayit masih ada bekasnya mayit, bekas mayit itu masih dianggap utuh, ya. Jangan, usahakan pindah kepada yang lain. Jangan mengganggu kehormatan mayit ini. Begitu dulu, ya silakan. Kalau pengantaran ke makam, biasa pakai payung. Ya. Itu payung gunanya apa? Ya biar nggak panas saja. Jadi kalau kita dengan payung ya biar nggak panas saja. Tapi nggak ada hubungannya dengan apa yang saya katakan tadi. Ya biar tidak panas itu saja. Dan biasanya ada simbol-simbol sebenarnya. Ada sesuatu yang menimbulkan bahwasanya penghormatan kepada seseorang. Dan itu biasanya menjadi cara jawab. Tapi selagi tidak ada yang melarang, boleh saja.